Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Salsabila. NPM saya 221000044. Saya dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai distribusi term, oposisi, dan silogisme untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah logika. Distribusi term dalam logika adalah penyebaran berhubungan erat dengan denotasi term subjek dan term predikat. Dalam hal ini ada dua istilah, yaitu tertebar, distribut, dan tak tertebar, yaitu undistribute. Yaitu apakah ia mencakup seluruhnya atau hanya sebagian saja. Diagram Venn pada distribusi term terdapat 5 diagram. Yang pertama yaitu subjek dan predikat sama luasnya. Jadi, diagram ini sama-sama tertebar antara subjek dan predikat. Contohnya ada di dalam gambar, yaitu semua biarawati adalah perempuan. Yang kedua, predikat lebih luas daripada subjek. Contohnya ada di gambar, yaitu semua bayi adalah lucu. Kalimat ini S tertebar dan P tidak. Lalu pada diagram ketiga, subjek sebagian tercakup dalam denotasi P. Contoh kalimatnya yaitu sebagian penari adalah murid TK, di mana diagram ini menjelaskan antara S dan P sama-sama tak tertebar. Lalu pada diagram 4, S dan P tidak berkaitan sama sekali. Contohnya, semua yang berhijab bukan laki-laki. Tetapi dalam diagram ini, subjek dan predikat sama-sama tertebar. Lalu yang terakhir, subjek sebagian tidak tercakup dalam predikat. Misalnya, sebagian mahasiswa tidak lulus. S tak tertebar karena hanya sebagian dan predikat tertebar. Lalu selanjutnya materi yang kedua yaitu ada oposisi. Oposisi adalah penyimpulan langsung atau hubungan antar proposisi. Hubungan ini terbagi menjadi 6 macam, yaitu yang pertama ada hubungan independen atau tak bertautan, yang kedua hubungan ekuivalen atau persamaan, yang ketiga hubungan kontradiktori atau pertentangan, yang keempat hubungan kontrari atau perlawanan, yang kelima hubungan subkontrari atau setengah perlawanan, dan yang terakhir adalah hubungan implikasi atau yang biasa disebut subaltern, yaitu mencakup semuanya. Namun, oleh para ahli logika sering dilukiskan menjadi 4 persegi oposisi atau traditional square of opposition, yaitu yang berbentuk seperti berikut ini. Yang pertama ada hubungan kontraris, yaitu antara A dan E. Kontraris yaitu apabila salah satu salah, yang lain harus benar. Bila yang satu benar, yang lain harus salah. Tetapi kontraris bisa salah keduanya. Lalu yang kedua ada hubungan kontradiktori. Kontradiktori yaitu hubungan antara A ke O dan E ke I, yaitu apabila salah satu salah, yang lain harus benar. Bila yang satu benar, yang lain harus salah. Tidak mungkin benar keduanya atau salah keduanya. Lalu yang ketiga ada hubungan subkontraris. Subkontraris yaitu seperti kontradiksi, yaitu apabila salah satu, yang lain harus benar. Bila yang satu benar, yang lain harus salah. Tidak mungkin benar keduanya atau salah keduanya, tetapi bisa benar keduanya, yaitu hubungan antara I dan O. Lalu yang ketiga ada subaltern. Subaltern yaitu mencakup, bisa benar keduanya, salah keduanya, atau satu benar, satu salah, yaitu hubungan antara A dan I dan E dan O. Lalu di sini saya beri contoh, yaitu
kontraris hubungan A ke E, yaitu semua sarjana adalah orang pandai A dan semua sarjana bukan orang pandai E. Lalu pada kontradiktori yaitu hubungan A ke O, yaitu semua sarjana adalah orang pandai dan sebagian sarjana bukan orang pandai. Lalu dari E ke I, semua sarjana bukan orang pandai dan sebagian sarjana adalah orang pandai. Sedangkan pada subaltern dari A ke I, yaitu semua sarjana adalah orang pandai, sebagian sarjana adalah orang pandai. Dari E ke O, semua sarjana bukan orang pandai dan sebagian sarjana bukan orang pandai. Lalu yang ketiga yaitu materi silogisme. Silogisme adalah penyimpulan tidak langsung. Mengapa dikatakan tidak langsung? Karena adanya tautan yang saling bertautan antar proposisi. Dalam silogisme terdapat 8 hukum silogisme. Yang pertama yaitu apabila salah satu premis partikular, maka diambil kesimpulan partikular juga. Yang kedua, apabila salah satu premis tersebut bersifat negatif, maka diambil kesimpulan negatif juga. Yang ketiga, apabila dua premis tersebut sama-sama partikular, maka tidak sah diambil kesimpulan. Yang keempat, apabila dua premis tersebut bersifat negatif, maka tidak menghasilkan kesimpulan apapun. Yang kelima, term penengah harus tertebar atau mencakup. Yang keenam, term predikat pada kesimpulan harus bersifat sama atau konsisten dengan term predikat pada kedua premisnya. Yang ketujuh, term penengah harus bermakna sama pada kedua premisnya. Yang kedelapan yaitu harus terdiri dari 3 term. Yang pertama term subjek, yang kedua term predikat, dan yang ketiga term middle. Lalu dalam silogisme terdapat 4 jenis figur. Pada figur 1 yaitu term middle menjadi subjek pada premis mayor dan menjadi predikat pada premis minor. Pada figur 2, term middle menjadi predikat baik pada premis mayor maupun premis minor. Yang ketiga, term middle menjadi subjek baik pada premis mayor dan premis minor. Yang keempat, term middle menjadi predikat pada premis mayor dan menjadi subjek pada premis minor. Karena figur silogisme ada 4, maka terdapat 256 macam mood dari seluruh figur tersebut. Dari 256 macam tersebut, bila kita terapkan hukum silogisme, hanya ada 24 macam bentuk yang sah, 19 bersifat utama dan 5 bawahan. Dari 19 bentuk utama tersebut, 4 bentuk merupakan kelompok figur 1, 4 bentuk merupakan kelompok figur 2, 6 bentuk figur 3, dan 5 bentuk merupakan kelompok figur 4. Berikut contoh yang sudah saya buat. Pada figur 1, dalam premis mayor, term middle menjadi subjek pada premis mayor. Pada premis minor, term middle menjadi predikat. Lalu pada figur 2, term middle menjadi predikat pada premis mayor dan pada premis minor menjadi predikat juga. Pada figur 3, term middle menjadi subjek pada premis mayor dan menjadi subjek juga pada premis minor. Lalu pada figur 4, premis mayor, term middle menjadi predikat pada premis minor dan menjadi subjek pada premis minor. Lalu pada penerapan silogisme kategoris menggunakan premis mayor undang-undang, saya menggunakan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pada premis mayor yaitu setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.
Lalu pada premis minor, sebagian yang melakukan bullying adalah melanggar pelindungan hak asasi manusia. Termidal di sini yaitu melanggar pelindungan hak asasi manusia. Lalu predikatnya yaitu kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi, dan term subjeknya yang melakukan bullying. Jadi kesimpulannya, sebagian yang melakukan bullying adalah merampas kebebasan dasar manusia dan mendiskriminasinya. Sekian materi yang saya bisa sampaikan mengenai distribusi term, oposisi, dan silogisme. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.